Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Solihah, program studi manajemen angkatan 2018 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa inspirasi usaha saya yang akan saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana cara memasarkannya. Yang ketiga, di negara mana produk barang tersebut akan diekspor, serta yang keempat yaitu strategi pemasaran apa saja yang akan saya pakai di negara yang saya tujukan. Ya baik, inspirasi usaha yang bisa masuk ke pasar internasional yaitu saya akan menciptakan produk kreatif yang ramah lingkungan ya. Nah, menciptakan produk bermanfaat sambil tetap menjaga lingkungan bisa menjadi peluang usaha yang baik menurut saya. Seperti memproduksi tas kreatif dari sampah plastik. Mungkin saya rasa bisnis ini terbukti mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, sejarahnya yaitu plastik merupakan temuan kreatif para ahli kimia yang bernama Leo Hendrik Bekeland pada tahun 1910. Nah, temuan ini memang memberikan hal positif bagi masyarakat karena plastik dewasa ini sangat memberi nilai praktis dalam penyajian sesuatu. Namun selain nilai positif, plastik juga membawa dampak negatif karena penggunaannya yang cenderung berlebihan. Nah, plastik ini banyak yang menjadi sampah yang teronggok dan menggunung di sembarang tempat. Padahal sampah plastik ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Nah, masalah sampah plastik ini semakin kompleks karena tidak banyak yang tahu bagaimana cara memperlakukan sampah rumah tangga ini. Nah, bagi sebagian besar masyarakat, sampah plastik ini dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan hanya mengotori rumah. Namun, bagi mereka yang mengerti dan peduli terhadap lingkungan, sampah ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk mengurangi volume tersebut, maka ide kreatif muncul, yaitu menciptakan karya seni yang indah dan bernilai dengan memanfaatkan sampah kemasan yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah membuat tas cantik dari kemasan kopi bekas ya. Nah, produk kreatif ada saja yang bisa dilakukan untuk turut ambil andil dalam pelestarian lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemasan bekas kopi untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Selain membantu mengurangi volume sampah plastik, tas dari kemasan bekas kopi juga mampu menambah kreativitas dan mempunyai nilai keindahan yang tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana sih cara memasarkannya? Ya, saya di sini untuk pemasarannya sendiri menurut saya itu lebih baik menggunakan investasi secara langsung ya, tidak menggunakan join, lisensi, ekspor langsung atau tidak langsung ya. Mengapa saya menggunakan strategi investasi langsung? Ya karena sebagian strategi masuk ke dalam host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru atau melakukan pembelian atau akuisisi perusahaan yang telah ada di host country tersebut. Nah, adapun manfaat dari investasi langsung yaitu kita bisa memperoleh beberapa penghematan berupa tenaga kerja, biaya transportasi, atau bahan mentah yang lebih murah ya. Yang kedua yaitu memperoleh citra yang baik dari di host country karena membuka lapangan kerja yang luas. Yang ketiga yaitu dapat membina hubungan yang mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan distributor yang memungkinkan perusahaan untuk dapat menyesuaikan produk dengan pasar lokal. Nah, yang keempat yaitu perusahaan dapat memegang kendali penuh atas investasinya. Seperti itu.
Yang ketiga yaitu di negara mana produk barang tersebut akan diekspor. Nah, menurut saya tujuan utama untuk mengekspor barang tersebut adalah di negara Jepang. Mengapa saya mengekspor produk tersebut ke negara Jepang? Ya, selain memiliki perekonomian dalam pemasaran internasional, Jepang juga merupakan ekonomi pasar bebas, dan Jepang merupakan peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan China, yang sering disebut dengan istilah paritas daya beli internasional. Nah, ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Selanjutnya, strategi pemasaran apa saja yang akan saya pakai di negara yang saya tujukan. Nah, untuk memasarkan produk di negara lain diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Nah, menggunakan fitur iklan Google Ads untuk mempercepat proses promosi. Menggunakan Facebook ADS yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail. Selanjutnya, produk melalui marketplace seperti Alibaba dan OLX. Lalu, melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar produk jenis di pasaran, harga kompetitor, tipe barang, dan lain sebagainya. Memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Mencari tahu database dari bagian pengembangan ekspor nasional atau BPEN yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Selanjutnya, mencari tahu database dari kedutaan negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pembisnis dalam menemukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, hal ini perlu kita pertimbangkan untuk melakukan pemasaran. Belum melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pasti dengan memanfaatkan kekuatan internet. Nah, selain mengikuti pemeran, para pembisnis juga dapat menunjang proses pemasaran dengan membangun relasi di dunia maya menggunakan website agar pembisnis dalam berkembang dan mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu, pastikan kita mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Pengelola keuangan bisnis yang sembarangan akan mengakibatkan kerugian dan bisnis dapat terpuruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau belibet, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.